Keindahan panorama alam pantai yang menjadi salah satu destinasi di bidang kepariwisataan di Provinsi Lampung, khususnya di Desa Sidodadi Asri, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran Lampung, dapat dipastikan sebagai sumber pemasukan asli daerah atau PAD bagi pemerintah dari sektor wisata. Kini terlihat sangat sepi dan benar-benar tanpa pengunjung. Sejauh mata melepaskan pandangan lokasi pantai yang biasanya sangat ramai dikunjungi, saat ini yang terlihat hanyalah gubuk-gubuk tempat bersantai, kosong tanpa penghuni atau penyewa. Tak hanya sampai di situ, puluhan bangunan milik warga sekitar alias warung tempat warga sekitar mencari nafkah yang sebelumnya melengkapi kebutuhan para wisatawan, kini hampir 1 bulan terakhir tak bisa lagi menyertai kemeriahan ramainya pengunjung yang menjadikan pedagang dapat meraih pundi-pundi rupiah. Kini terkunci rapat, tutup, dan tak beroperasi sama sekali. Sejak beberapa tahun silam, salah satu tempat wisata yang terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan, Pesawaran Lampung, terus menjadi sengketa hingga saat ini. Sebagian masyarakat mengklaim jalan sepanjang 700 meter menuju pantai adalah hak warga dan dilandasi sertifikat yang sah. Namun di sisi lain, pemilik objek wisata juga memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tahun 2016. Bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti. Kini, berbagai keluhan mulai bermunculan dari warga sekitar yang secara langsung merasakan dampak dari permasalahan yang ada. Seperti yang dituturkan oleh salah satu warga setempat, Lubis mengatakan, kondisi saat ini dan keberatan dirinya sebagai warga sekitar yang selalu dipungut biaya masuk alias penarikan tiket di gerbang karena jaraknya yang sangat jauh dari lokasi pantai yang dimaksud. Lubis menuturkan, tempat pemungutan tiket masuk pantai itu seharusnya di depan lokasi tempat wisata dan bukan berjarak hampir 1 kilometer dari lokasi usaha pemilik pantai, dan menurutnya pula ini sangat tidak wajar. Nama saya Lubis, masyarakat Teluk Pandan. Saya warga masyarakat Teluk Pandan ini di daerah Ringgung ini karena ada permasalahan, ada sengketa, ada penutupan jalan. Kami sebagai masyarakat sangat memberatkan. Jadi melihat permasalahannya karena adanya gapura Sari Ringgung di luar. Jadi kami pun juga masuk ke Sari Ringgung sebagai masyarakat dipungut juga biaya. Seharusnya gapura mereka itu di pantainya. Jadi kami masyarakat di sini nggak terbebanin lalu lalang keluar masuk. Harapan kami sebagai masyarakat di Teluk Pandan ini, kami sebagai masyarakat Teluk Pandan ya seharusnya pungutan-pungutan tidak ada di jalur jalan yang menuju akses umum. Terima kasih. Di pagi hari, beberapa waktu lalu terlihat banyaknya kerumunan warga yang bercampur dengan para aparat berpakaian seragam. Terlihat cukup ramai berjaga-jaga di segala penjuru sudut lokasi jalan menuju pantai yang diduga tengah dalam permasalahan sengketa lahan. Jadi untuk Polres Pesawaran dalam hal ini dalam rangka pengamanan ini sebenarnya ada rencana kunjungan dari Ketua Dewan dan anggota dalam rangka meninjau adanya sengketa lahan. Sengketa lahan ini sebenarnya sudah dilakukan upaya mediasi dari awal, baik dari Pemkab, 2 kali mediasi namun tidak ada titik temu.
Sehingga pada hari ini Ketua Dewan ataupun dari anggota Dewan memberikan pelaksanaan kegiatan kunjungan atau peninjauan ke lokasi. Adapun jumlah kekuatan yang ada dari Polres dan Polda sudah cukup. Saya rasa sudah cukup. Kalau memang kami kurang, kami punya satuan atas Polda untuk bisa meminta backup kekuatan. Harapannya dalam kegiatan peninjauan ini tidak ada aksi-aksi ataupun tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Karena sudah kami sampaikan di awal, Polri siap mengamankan kegiatan masyarakat dalam penyampaian aspirasinya. Tak lama waktu berselang, puluhan anggota dewan dari kabupaten setempat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pesawaran Lampung, Muhammad Nasir, beserta rombongan melakukan peninjauan lokasi yang berkabar akibat sengketa surat tanah itu. Puluhan warga pedagang di tepian destinasi wisata pantai dan pulau di Desa Sidodadi Asri, Kecamatan Teluk Pandan, kini tengah dirundung duka dampak dari permasalahan yang ada. Dengan berjalan kaki diikuti rombongan, Ketua DPRD menyambangi warga dan puluhan para pedagang pantai yang mengadukan halnya pada wakil rakyat guna membantu kesulitan mereka saat ini. Dan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat, M. Nasir dengan piawai menenangkan para pedagang. Beliau mendengarkan aspirasi yang disampaikan serta berjanji akan menyelesaikan permasalahan ini hingga tuntas. Sehingga masyarakat yang kehilangan penghasilan akibat pertikaian surat tanah tersebut cepat beraktivitas kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Kami Panitia Pembangunan Pondok Pesantren Sirojutolibin, alamat Jalan Diponegoro, Gang Haji Adnan, Kecamatan Sumur Batu, Teluk Betung, Bandar Lampung, mengharapkan uluran tangan dari para dermawan dan donatur untuk pembangunan gedung pondok pesantren, pimpinan Ustadz Lukman Hakim. Donasi dapat berupa bahan bangunan dan keperluan lainnya. Untuk donatur yang berkelebihan rizki dapat melalui transfer ke rekening Yayasan Sirojutolibin di Bank Lampung, nomor rekening 38004462142 atau BRI di nomor rekening 58070040935537. Info lebih lanjut dapat menghubungi Ustadz Lukman Hakim di nomor telepon 0821 7764 2267. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Kepada unsur lapisan masyarakat yang saya hormati, perkenalkan saya Haji Lukman Hakim, Sarjana Agama, pimpinan Pondok Pesantren Sirojutolibin, yang mana perkembangannya Pondok Pesantren Sirojutolibin ini sekarang masih dalam perjalanan merintis. Tetapi sejarah pesantren ini adalah pendidikan tertua yang ada di Indonesia yang menyumbang kemerdekaan negara Indonesia, dan juga adalah sebagai pencetak generasi-generasi harapan bangsa, generasi muda yang berkualitas, yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, saya mengajak kepada lapisan masyarakat
untuk mendukung pembangunan di pondok pesantren, khususnya di pondok pesantren kami, Pondok Pesantren Siratul Talibin, Jalan Pangeran Diponegoro, Gang KKB nomor 14 di Kelurahan Sumur Batu. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa-apa yang diberikan kepada kami mendapatkan hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kan memang masyarakat sudah membuat pengaduan resmi tertulis kepada DPR, ya. Itu beberapa bulan yang lalu. Nah, kemarin minggu yang lalu, ya, beberapa hari yang lalu mereka juga mendatangi gedung DPR. Makanya kami berdasarkan musyawarah DPR ingin melihat langsung kondisi yang ada. Nah, setelah itu kami akan membuat kesimpulan berupakan rekomendasi dari DPR. Masyarakat ini terganggu, ratusan kepala keluarga ini yang memang nyari makannya di mana? Di Ringgung dan sekitarnya ini. Nggak ada lagi karena nggak ada yang berkunjung. Ada sekolahan, masyarakat susah keluar masuk, gitu ya. Nah, maka kewajiban kami sebagai wakil rakyat memperjuangkan ini. Artinya yakin tuntas Bang? Harus tuntas. Ya, harus tuntas. Terima kasih. Ya. Di lokasi yang disebut-sebut tengah dalam permasalahan ini, sehingga pemilik tanah yang saat ini berbentuk badan jalan menuju arah destinasi wisata pantai dengan bukti surat yang sah dari Badan Pertanahan Nasional tahun 1980 silam itu. Dan kini dikuasakan pada seorang pengacara guna menangani perihal terbitnya sertifikat tanah baru di atas sertifikat lama yang sudah menjadi milik mereka. Sebagai kuasa hukum yang diamanatkan oleh kliennya, Prabu Bungaran menjelaskan dalam permasalahan tersebut diduga ada permainan aparat pemerintah. Dalam hal ini pihak BPN yang telah menerbitkan kembali surat tanah baru di atas surat tanah lama. Jadi klien kami memiliki objek tanah ini, jelas sertifikatnya di sini nomor 34 tahun 81, dan yang satu lagi ada sertifikat nomor 35 sama tahun 81. Kenapa timbul permasalahan sekarang ini? Karena memang dalam hal ini kami sedang menuntut hak kami terhadap beberapa pihak, di mana yang kami tuntut adalah di atas sertifikat 34 dan 35 milik klien kami ini ternyata muncul sertifikat lain 0627, di mana kalau bisa saya perlihatkan di sini bentuk dari sertifikat 0627 ini adalah seperti ini, dengan panjang 1,5 meter, dengan lebar 1,5 meter, panjangnya hampir 750 meter. Ini membelah kedua sertifikat milik klien kami. Kami sudah coba untuk komunikasi dengan pihak pemilik sertifikat ini, tapi tidak mendapatkan respon yang baik. Kemudian menurut kami juga menilai 100 meter GSP itu ya sah-sah saja dibangun bangunan, asal dia tidak permanen. Di tanah darat ya wajib disertifikatkan. Jadi di sini kembali saya menjelaskan bahwa kami melakukan ini untuk memperoleh atau mencari kepastian hukum. Kami juga butuh perlindungan hukum terhadap aset milik klien kami. Jadi mungkin harapan kami juga terhadap ini, terhadap pihak-pihak terkait, mungkin terhadap BPN, kami minta BPN lebih profesional dalam ininya,
karena ini produk BPN. Yang pertama, yang kedua, atas permasalahan tersebut dan juga sebagai kuasa hukum, Prabu telah melakukan berbagai upaya untuk mencari kebenaran dan keadilan bagi kliennya. Dengan demikian, Prabu berharap pihak penegak hukum lebih serius dalam menangani permasalahan carut-marutnya penerbitan surat tanah, dan khususnya pada Badan Pertanahan Nasional, agar semestinya dapat bertindak profesional, sehingga tak berlarut lama karena imbas dari permasalahan ini berdampak pada banyak pihak. Perihal terbitnya surat tanah baru di atas surat tanah lama yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesawaran yang menyebabkan kedua belah pihak merasa punya hak atas lahan itu. Kepala Desa Sidodadi Asri, Kecamatan Teluk Pandan, Tunggal menjelaskan secara rinci riwayat kepemilikan tanah di wilayah itu. Dikatakannya hingga kini belum pernah dihibahkan pada siapapun juga, apalagi ke pihak pemerintah Kabupaten Pesawaran. Menurutnya pula, sejak kepemimpinannya, kepala desa jauh sebelum dirinya, lahan yang dimaksud merupakan asli milik si pemegang surat lama dan terkait terbitnya sertifikat baru pada tahun 2016 lalu. Tunggal sebagai kepala desa saat ini mengatakan tak mengetahui dan itu merupakan ranah BPN, sebab adapun berkas yang kedapatan saat ini atau ada apanya guna penerbitan sertifikat baru itu memang ditemui adanya kejanggalan, yakni cap desa atau stempel tersebut jelas terlihat ukuran yang tak sama. Hal ini juga seperti salah penyebutan nama lokasi dusun di mana tanah tersebut sebenarnya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Tunggal, saya menjabat Kepala Desa dari tanggal 6 Januari 2020. Kalau mengenai Jalan Ringgung, setelah saya tanya dengan Kepala Desa sebelum saya, yaitu Bapak Haris Alamdani dan Bapak Minan, intinya jalan desa jalan kampung menuju ke Pantai Sari Ringgung dari tahun 80 memang itu tadinya jalan setapak dan pernah diperlebar sama desa dan pernah dionderlak sekitar tahun 2000. Cuman dari awal sampai akhir sampai saat ini itu tidak pernah ada hibahnya dari siapapun. Jadi desa cuman hak untuk memakai, tapi untuk memperbaiki dan untuk mengonderlak cuman tidak pernah ada pelimpahan ataupun hak hibah dari yang punya tanah dari ujung pinggir jalan sampai ke laut. Mungkin itu pengetahuan saya dan saya sudah koordinasi dengan kepala-kepala desa sebelumnya. Ya kalau sepengetahuan saya tadinya yang dilewati itu banyak
jalan itu dari depan itu banyak orang yang dilewati. Tapi yang dikomplikan itu kan tanahnya Pak Suheri yang sekarang pindah ke Pak Anton. Dan itu kan memang yang jelas Pak Anton kan punya sertifikat 3435. Kalau masalah sengketanya kan kita nggak tahu, dan jual belinya dari awal kita nggak tahu, desa lewat notaris Pak. Dan kemarin kita udah selalu diundang untuk mediasi sampai kabupaten, dan kemarin terakhir tanggal 9 intinya sudah semua kepala desa dari yang mulai Pak Haris, Pak Minan dan saya sudah diundang, dan tiga-tiganya menyatakan memang itu kalau untuk hibahnya tidak ada. Dan itu mungkin kita nggak ngerti itu kesatuan dari sertifikatnya Pak Suheri atau enggak. Yang jelas katanya Pak Rizal juga punya sertifikat, tapi intinya kayaknya ini sudah memang lanjut ke jalur hukum. Jadi dari pemerintahan desa sudah mediasi dari bawah sampai kabupaten, intinya sudah cukup. Walaupun dari jual belinya kita nggak tahu, kita tidak mihak sana mihak sini, intinya kita berdiri di dalam pemerintahan yang kebenaran. Kalau kemunculannya itu BPN kita nggak ngerti Pak. Kemunculannya BPN kita nggak ngerti. Intinya Pak Rizal yang merasa dia punya surat yang sah, Pak Suheri itu mempunyai surat yang sah. Itu nanti yang menentukan mana yang benar masalah mungkin pengadilan. Kita nunggu. Intinya saya kemarin sudah mengimbau pada pedagang, dan pedagang itu perlu diketahui tidak semua masyarakat Sidodadi. Itu masyarakat Kecamatan Teluk Pandan dari 4 desa, 5 desa di sekelilingnya. Jadi kemarin kebetulan, nah ini ada surat keterangan dari kedua mantan kepala desa, yaitu Pak Haris dan Pak Minan, yang menyatakan di sini ada jalan kampung menuju RT 0201. Tapi Pak Minan sama Pak Haris merasa ada kejanggalan karena capnya beda. Karena capnya Pak Minan ini diteruskan kepada saya ini bentuknya besar, di sini capnya kecil. Nah, kemarin sudah dilaporkan juga sama Pak Sekda sama Pak DPR yang hadir di pertemuan di kabupaten, intinya kejanggalan dari cap. Nah, ini capnya tak teruskan ke saya, memang capnya segini, ukurannya pun beda jauh. Nah, untuk keterangan-keterangan ini, ya nanti kalau Bapak ingin langsung klarifikasi kepada Pak Minan sama Pak Haris, silakan. Karena dia dokumen ini saya dapat dari Pak Samsur Rizal. Ini semua dari Pak Samsur Rizal. Ya, kalau ini dari Pak Anton. Jadi saya dua-duanya punya. Tapi sama, intinya sama, ya intinya yang dipersoalkan sertifikat 3435 ini. Dan sertifikat ini ada denahnya, ada tuh. Saya dokumen lengkap ini diterima waktu pertemuan di warung makan Ika. Kita dibagi. Ini sertifikatnya, ini jalan. Nah ini 3435, tapi di sini timbul sertifikat baru. Kita kalau itu nggak ngerti lah urusannya yang berwenang. Kita nggak ini kesini. Intinya saya sebagai pemerintahan baru berdiri di tengah-tengah, nggak mihak sana mihak sini. Cuman kemarin setelah ini cuman ada kejanggalan dari cap aja. Surat pernyataan dua kepala desa ini, Pak Haris dan Pak Minan sebelum saya, capnya kok kecil, sedangkan ini yang diteruskan saya capnya besar. Cuman itu saja Pak. Terima kasih. Tunggal sebagai kepala desa yang menjabat saat ini berharap agar aparat penegak hukum bisa dengan cepat mengusut permasalahan sertifikat tanah hingga tuntas. Dengan demikian, masyarakat yang merasakan kerugian akibat konflik ini segera dapat menjalankan usahanya seperti biasa.
Terus diperjelas oleh kepala desa setempat jika dari zaman dahulu kala, tempat yang kini menjadi jalan menuju arah pantai itu sejarahnya merupakan jalan setapak bagi masyarakat menuju laut dan gunung peladangan warga sekitar yang notabene hingga kini masih milik masyarakat pemegang dokumen. Menanggapi permasalahan ini, Alandes, Kepala Sesi Hukum Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesawaran, menjelaskan yang dilakukan BPN sudah sesuai prosedur dan tidak menyalahi aturan. Semua itu prosedurnya sesuai aturan, prosesnya sesuai aturan. Cuman objek yang mana gitu kan? Permohonan pihak ini di sini tahun 82 atau 80 di sini. Kemudian pihak yang satu lagi di sini, gitu kan? Pas kita cek pot lagi kita penataan kembali, oh di sini objeknya, gitu kan? Dan di sini ya prosedur sudah berjalan sesuai aturan, gitu kan? Gimana kalau kesalahan, masalahnya alas hak yang kita di BPN nggak ada tuh, harus membuktikan dengan secara uji material nggak punya, kita nggak ada kewenangan di situ. Lalu surat-surat alas hak legal semua kalau BPN juga tidak harus membuktikan dengan uji material. Karena setiap penerbitan surat tanah sudah dilengkapi data-data yang cukup. Miskomunikasi aja dua pihak ini udah ditungguin mungkin dalam seminggu 2 minggu ini clear saya rasa itu udah clear. Iya. Kalau kita ada jalan Pancasila, musyawarah untuk mufakat. Dan kalau dari itu juga ya ke pengadilan menghormat hukum. Menurutnya kedua belah pihak hanya miskomunikasi dan harus dilakukan musyawarah serta mufakat untuk dapat menemukan titik terang. Saya selaku kuasa hukum daripada ratusan warga pedagang di Pantai Saneninggung mengharapkan, mengetuk hati yang menutup jalan tersebut ya untuk dibuka supaya ibu-ibu janda ya bisa berdagang kembali di sana. Ibu-ibu ini juga punya anak yang perlu makan, perlu minum, perlu biaya. Terkait permasalahan ini, tim media mencoba mengkonfirmasi pihak pemilik tempat wisata, baik melalui telepon, pesan WhatsApp, hingga mendatangi kediaman pengelola, juga pemilik destinasi tempat wisata di Kelurahan Rawalaut, Bandar Lampung. Namun upaya tim untuk mewawancarai gagal dan terkesan menghindar dari awak media. Meskipun tim telah berusaha untuk mengkonfirmasi pemilik tempat wisata, baik melalui telepon, pesan WhatsApp, hingga mengunjungi kediaman pengelola dan juga pemilik destinasi wisata. Namun upaya tim untuk mewawancarai belum membuahkan hasil. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya. Sebaiknya setiap permasalahan bisa diselesaikan, karena negara kita Indonesia berasaskan musyawarah dan mufakat. Saya Yuyun Prasetya mewakili tim yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.